Ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Rahayu, sebagai guru sosiologi bertugas di SMA Negeri 1 Lewiliang. Kali ini akan menyampaikan materi bab 2, yaitu masalah sosial. Permasalahan sosial dengan tujuan pembelajarannya adalah: satu, memahami permasalahan sosial di masyarakat; dua, mendeskripsikan partikularisme kelompok dan dilema pembentuk kepentingan publik; ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik; yang keempat, mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik; dan yang terakhir adalah tujuannya untuk mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik lebih baik. Pengertian masalah sosial adalah, menurut Arnold M. Ross, masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah memengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Sedangkan menurut Rapp dan Selznick, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kekuasaan banyak. Berikutnya, teori tentang masalah sosial. Teori tentang masalah sosial itu ada 3. Satu, teori fungsionalisme, teori konflik, teori internisionisme simbol. Menurut teori fungsionalisme, sebagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Sedangkan teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang penting dan umum adalah konflik kelas, ras, atau konflik etnis dan konflik gender. Kemudian yang dimaksud dengan teori interaksionisme simbol adalah teori interaksionisme simbolik, di mana melihat masalah sosial sebagai inti dari simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Apa yang menjadi faktor penyebab permasalahan sosial? Di antaranya adalah faktor ekonomi, kemudian faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial dan kebudayaan. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi itu adalah menjadi penyebab permasalahan sosial, yaitu salah satunya adalah kemiskinan. Kemudian faktor biologis, di mana persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular. Kemudian yang berkaitan dengan faktor psikologis seperti depresi, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf atau neurosis, bunuh diri sebagainya. Sebagiannya itu adalah bunuh diri. Kemudian faktor sosial dan kebudayaan, di mana terjadi perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial, dan konflik keagamaan serta krisis moneter yang pernah kita alami. Berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, ya salah satunya yang paling terkenal dan sudah menjadi masalah umum adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi sebuah masalah sosial. Menurut Gillin, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Sedangkan menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, mana kemiskinan tidak terpenuhi. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi bentuk-bentuk kemiskinan menurut Basfir dan Mondengrat, ada diantaranya adalah kemiskinan absolut. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan absolut? Yaitu di mana keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Apa itu kebutuhan minimum? Di antaranya adalah sandang, pangan, papan. Sandang pakaian,
pangan, makanan, dan papan adalah perumahan. Kemudian yang dimaksud dengan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Misalnya pendapatan di bawah UMR atau standar UMR atau di atas UMR. Sampai di sini dulu dengan Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Coba.